Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya Hedi Sipit di channel Baca Basi Coy. Saat ini saya di Desa Sukorame, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Di rumah Bapak Akbar Abbas. Nah, Bapak Akbar Abbas ini mantan Ketua DPC PDIP Trenggalek dan juga mantan Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum Pak Bas. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Corona di rumah aja Pak? Di rumah aja. Di rumah aja. Bisnis lancar ya bisnis ya? Bisnis lancar Pak? Oh lancar. Lancar. Oke Pak Bas. Kita mau sedikit ngomong tentang konstelasi politik di Trenggalek saat ini. Karena kan Desember tanggal 9 insya Allah Trenggalek akan mengadakan hajatan besar yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati Trenggalek. Gini Pak Bas, saat ini kan ada kabar sangat menarik, yaitu salah satu pasangan yang sudah declare sebenarnya, bahkan ya sudah deklarasi, dan juga koalisi antara PKB dan Golkar, yaitu pasangan Tok atau Totok dan Ponco, dikabarkan tidak mendapat restu dari DPP PKB. Nah, kalau itu yang terjadi, apa mungkin Pilkada Trenggalek ini akan calon tunggal atau hanya pasangan Ipin dan pasangan Sahlo Trengoro, mungkin begitu ya, yang akan bertarung, atau bagaimana menurut Pak Abbas lah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kabarin sehat. Alhamdulillah. Sing penting sehat ya. Sing penting sehat. Suwi ora ketemu. Itu tahun berapa ya? Ya, lama sekali. Itu jadi wartawan. Iya. Wah sering berduet bareng dulu ya. Ya itu kenangan yang tidak pernah saya lupakan. Oh gitu ya Pak. Saya juga besar karena radar gitu ya. Oh gitu ya. Sering diekspos gitu ya. Ya, Oke. terkait masalah konstelasi Pilkada Trenggalek ya, yang nanti Pilkada ini akan dilaksanakan 9 Desember. Saya melihat sebenarnya partai-partai sudah berproses ya. PDI Perjuangan sudah mulai September ya, tanggal 5 sampai 16 September tahun 2019 itu sudah berproses ya, artinya melakukan pendaftaran calon bupati maupun wakil bupati. Jadi PDI Perjuangan sudah mempersiapkan cukup lama ya untuk proses pilkada. Yang kedua, juga partai-partai juga mulai mendaftar baik di PKB, Golkar, Demokrat, PAN, PKS dan seterusnya. Itu sudah berproses. Nah, saya melihat bahwa konstelasi Pilkada Trenggalek kemarin ya, ada hal yang sudah dideklar antara mau koalisi ya, antara PKB dan Golkar. Yaitu calonnya Totok sama Ponco ya, sudah dideklar. Biarpun belum direkom oleh DPP PKB ya, sama kalau Golkar saya kira tidak ada masalah ya, itu sudah diberikan sen. Nah tentunya pada hari ini saya baca berita bahwa pasangan ini bubar gitu ya, infonya bubar, jadi tidak dilanjutkan. Saya juga sangat prihatin ya, ini sebenarnya karena sudah berproses dari bawah, dari masing-masing DPC kabupaten, terus diusulkan ke DPW dan DPP-nya, ternyata tidak direstui mungkin ya oleh DPP mereka, tentu dengan segala pertimbangannya. Nah itu, ini akan merubah konstelasi perpolitikan menuju pilkada Desember ini. Yang kedua, saya melihat PKS juga berproses, yaitu ada calon namanya Muhadi juga siap ya. Cuman sayangnya PKS ini tidak memenuhi syarat untuk memberangkatkan sendiri, harus berkoalisi dengan partai lain. Nah ini kalau tidak bisa melakukan koalisi ya secara otomatis tidak
gugur ya. Iya. Yang kedua adalah ketiga itu Gus Ipin. Iya. Ya, Gus Ipin sebagai calon incumbent yang juga merupakan ketua DPC PDI Perjuangan, saya dengar juga sudah berproses usulan DPC PDI Perjuangan sampai DPP. Mungkin sebentar lagi akan dikeluarkan rekor. Kalau melihat konstelasi seperti ini, sepertinya calon tunggal tidaklah. Sepertinya ya. Kalau proses seperti ini, ya ini tinggal partai-partai maunya kayak apa. Nah, partai itu tugasnya salah satunya adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin, baik itu kepala daerah, gubernur maupun presiden. Jadi tidak sekedar ada gitu ya. Apalagi ini sudah didanai oleh pemerintah melalui bantuan dana partai politik untuk pembinaan pada masyarakat. Jadi kalau sampai ini calon tunggal, ya berarti apa? Partai politik Gagal. ya termasuk gagal untuk apa? Menyiapkan kader-kader. Kader-kadernya. Termasuk hanya ada 2 partai politik yang memang benar siap ya, PDI Perjuangan dan PKS itu yang siap ya sampai hari ini itu. Abbas, ini Ya. kan ada yang menarik sekali perkembangan per hari ini ya, per Ya. tanggal 9 Juli ini bahwa apa namanya top diperkirakan kandas, begitu ya. Sehingga PKB mengusulkan nama baru yaitu Zainal Fanani untuk berpasangan dengan Gus Ipin atau Muhammad Nur Arifin ya. Nah, di satu sisi PDI sendiri kan sudah berproses tadi Pak Abbas ya, yaitu memunculkan mempas dengan Gus Ipin dengan sah negara. Bahkan kabarnya sudah dikongreskan, sudah diplenokan, tinggal menunggu rekom dari Bu Mega selaku Ketua Umum PDI. Nah, ini bagaimana? Di satu sisi PKB memunculkan nama Zainal Arifin, di sisi lain PDIP di sini sudah menggandeng Gus Ipin berbandingan dengan sah. Nah, sah ini juga orang PKB. Ini kan apa ya? Nggak ketemu atau keteleset dah. Ini gimana Pak Abbas? Menurut Pak Abbas? Ya, itu tadi cukup menarik Mas Heri ya, yang terjadi konstelasi perpolitikan di Trenggalek ya. Sudah dipastikan bahwa Gus Ipin bergandengan dengan sah. Itu DPP PDI Perjuangan Bu Megawati sudah merestui ya, itu dengan sah ya. Yang kedua itu adalah bahwa DPC PKB itu mengusulkan itu Gus Ipin sama Zainal Fanani. Ini kan tidak ketemu ya. Jadi ini sangat mungkin bahwa koalisi PDI Perjuangan dan PKB itu tidak terjadi. Itu tergantung dari incumbent Gus Ipin. Nah, Gus Ipin memang dalam memilih wakil jangan sampai mungkin berpikiran jangan sampai salah gitu ya. Karena yang namanya wakil itu kan ibaratnya istrinya ya. Itu dalam menjalankan pemerintahan ini harus visinya sama, harus sepaham dalam menjalankan roda pemerintahan agar gul kesejahteraan rakyat. Jadi saya melihat bahwa ini masih terjadi tarik-menarik yang sangat luar biasa antara PDI Perjuangan dan PKB. Jadi kunci nih sekarang ya tergantung Gus Ipin maunya kayak apa. Dan juga calon wakil itu tadi yang namanya sah tadi, dan itu harus ditantang betul oleh Gus Ipin. Jadi kan ada 2 risiko ya. Yang pertama tentunya Gus Ipin sudah melakukan komunikasi dengan calon wakil ya. Itu kan pasti ya, pastilah. Ya punya logistiknya kayak apa dan seterusnya ya. Itu kan pasti jagungan ya. Itu. Dan itu harus dipastikan bahwa yang namanya wakilnya Gus Ipin, yang namanya sah itu direkom PKB atau tidak direkom PKB harus siap berangkat.
harus siap berangkat. Itu risk itu satu, harus mundur dari DPRD, harus siap dipecat dari PKB, harus siap. Kalau itu nanti gosipin ya tetap dengan pendiriannya bahwa saya harus dengan sah tata negara. Saya nggak mau kalau dengan yang lainnya. Ya tetap nggak terjadi koalisi. Karena apa? PDI Perjuangan sudah bisa berangkat sendiri, tanpa PKB juga bisa berangkat gitu loh. Jadi di situ ini masih terjadi tarik ulur yang luar biasa cukup panjang nanti antara PDI Perjuangan dengan PKB. Pasti ini nanti akan menarik apa nanti ada calon lagi kudeta yang dipersiapkan, kita nggak tahu. Ini kan sampai nanti Agustus ya pendaftaran ya. Itu sangat menarik, perpolitikan Trenggalek itu cukup menarik gitu loh. Nah, itu masih belum tentu PDI Perjuangan dengan PKB koalisi. Kalau calon wakilnya ini tidak ada di tengahnya. Iya, tidak temu. Saya yakin bahwa Gus Ipin tetap akan berpegang pada prinsipnya gitu loh ya. Gitu loh. Karena Pak PDI sudah bisa berangkat sendiri gitu loh ya. Membangun koalisi itu penting, perlu. Tapi juga prinsip, visi, misinya, kerjasamanya, ya, dalam nanti ke depan mau bangun Trenggalek itu harus dihitung betul. Apa artinya jadi, tapi setelah itu gegeran. Orang enek gunane malah yang jadi korban birokrasi dadak ya. Nah, seperti itu. Oke. Gini Pak Bas, yang terjadi saat ini kan yang kemungkinan besar direkom adalah dari PDI ya, adalah Gus Ipin bersama Sah Tata Negara. Kemungkinan besar itu karena sudah dikongreskan kan begitu ya. Tinggal kita de jure-nya aja belum turun dari DPP atau dari Bumega. Di satu sisi PKB mengusulkan Yusril Fahmi untuk menjadi wakilnya Gus Ipin. Nah, mungkinkah pertanyaannya itu? Mungkinkah Gus Ipin akan meninggalkan Sah Tata Negara untuk bergandeng atau menerima tawaran dari PKB yaitu Yanti? Ya. Saya kira dalam dunia politik itu kan bisa saja terjadi ya, dalam hal seperti tadi saya sampaikan Mas Heri ya. Tetapi itu kalau sudah direkom yang namanya oleh DPP partai ya, tentunya sudah melalui perhitungan yang matang, tentu sudah dilakukan komunikasi antara Gus Ipin sebagai calon ya dari PDI Perjuangan maupun sah oleh DPP maupun DPD Perjuangan Jawa Timur. Jadi saya yakinnya bahwa Gus Ipin itu akan konsisten dengan dengan rekom yang akan turun yang dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan. Ini pun berprosesnya juga dari bawah, tiba ujuk-ujuk itu dari DPP. Tidak, bagaimanapun pengalaman saya ya, mimpin partai ya, di PDI Perjuangan itu sudah selama 25 tahun saya jadi DPC PDI sampai PDI Perjuangan ya, itu tetap bahwa DPC partai itu dimintai pertimbangan oleh DPP partai gitu loh, tidak serta-merta karpe DPP, karpe Bumega, tetap prosesnya itu dari bawah gitu loh. Maunya kamu kayak apa, Pin? Maunya kamu kayak apa? Gandeng siapa? Pasti ditanding. Nah, itu tentunya ini karena proses itu juga dari bawah, tentunya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan. Saya yakin bahwa Gus Ipin akan konsisten itu. Andai kan PKB tidak mau, keyakinan saya bahwa pasangan itu akan tetap jalan. Karena apa? PDI Perjuangan juga bisa berangkat sendiri. Itu. Jadi kalau PKB itu berkekeh harus wakilnya Zainal, padahal Gus Ipin tidak cocok, lebih baik itu ditinggalkan. Nggak ada artinya gitu loh. Yang namanya koalisi itu kan harus paham, visinya sama. Dan calon bupatinya itu harus milih gitu loh. Tidak bisa dipaksakan PKB harus X, nggak bisa.
Berarti calon bupatinya itu harus milih siapa dari PKB. Nah, seperti itu. Kalau nanti dipaksikan dengan calon katakanlah Jainal, padahal ini tidak cocok, Gus Ipin, ya nggak akan jalan, akan berjalan setengah hati, gitu loh ya. Tidak akan perang lompat. Jadi dari pengalaman-pengalaman selama ini ya tahun 2010 ketika koalisi PDI dengan PKB juga kami lakukan komunikasi terus-menerus gitu ya. Tidak karena DPP tapi karena bawah. Itu antara DPC, PDI Perjuangan dan PKB akhirnya muncul menjadi koalisi itu ya. Itu berproses panjang terus-menerus ya melakukan komunikasi tidak serta-merta dalam tempo singkat gitu loh ya. Oh ini calonnya saat ini PKB jangan nih terus dan PDI karena sudah hitungan dengan sah karena incumbent sudah siri maju dengan sah itu ya nggak bisa ganti tengah nggak bisa. Jadi Perjuangan sebuah partai besar ya pemenang pemilu tentu garisnya keras jadi punya prinsip gitu loh. Jadi nggak gampang main toleh kira-kira seperti itu kira-kira. Pak Abbas, ya. Ini kan belum ada titik temu lah sejauh ini antara PKB dengan PDI. Ya. PDIP dalam hal ini kayaknya sih Gus Ipin sama Sangat Negara. Ya. Sedang PKB memunculkan nama baru yaitu Mas Zainal Farani yang juga anggota DPRD Kabupaten Trenggalek. Ya. Kalau sudah kayak gini, kira-kira menurut Pak Abbas yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia politik atau bahkan biarpun dengkotnya politik di Trenggalek, apa yang akan dilakukan oleh baik kedua partai maupun dari kedua calon? Ya, ini menarik juga. Yang pertama yang harus dilakukan kalau memang situasinya buntu ya, jadi diperlukan mediator. Jadi bisa saja senior partai di PDI Perjuangan dan para pengambil kebijakan di PKB itu melakukan satu komunikasi politik. Di politik itu kan intinya yang penting adalah komunikasi, koordinasi, wong ne wong. Kuncinya kan di situ. Saya yakin bahwa kalau itu terus dilakukan intens ya, itu bisa ada yang ngalah. Itu bisa terjadi dengan segala pertimbangannya. Jadi diperlukan seorang mediator dalam politik memang seperti itu. Tidak langsung calonnya, nanti ada lini-lini di belakang, ya itu yang melakukan komunikasi. Yang kedua, kalau itu tidak ketemu, ya tentu yang pertama PDI Perjuangan dengan calonnya Gus Ipin dan sah itu akan terus berangkat sendiri tanpa koalisi dengan PKB, ya loh. Nah, itu karena nggak ketemu. Kalau sudah nggak ketemu kan. Karena kedua partai ini kan sama-sama bisa memberangkatkan sendiri ya dalam konstelasi politik di Trenggalek baik pileg dan seterusnya ini kan imbang saja ya. Bang Jo ini kan sebenarnya imbang, tinggal yang mengelola dan itu saja. Jadi bisa saja nanti kalau nggak ketemu PKB bisa ya berangkatkan kadernya sendiri kayak pokoknya ada calon alternatif yang mungkin akan diusung gitu ya. Itu kalau tidak terjadi gitu ya muka-muka bisa terjadi lah koalisi antara PDI Perjuangan dan PKB kalau memungkinkan. Nah itu I should fuck her in the Benz.